dipersembahkan oleh... Nah, pilihannya dua. Menyelamatkan biota atau menyelamatkan manusia. Kalau kita lemahkan petani, negara ini lemah. Karena mereka adalah pahlawan pangan. Bayangkan kontribusi petani Indonesia saat ini adalah berkontribusi pada dunia. Kita menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Ya. Pengertian lumbung pangan dunia itu apa? Banyak sekali sawah-sawah yang berubah fungsi jadi lahan perumahan. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal ini? Hari ini kita akan mengangkat topik berkaitan dengan kebutuhan manusia, yaitu pangan. Dan ini berkaitan dengan kedaulatan pangan di negeri kita tercinta. Karena baru-baru ini Presiden Prabowo di dalam sidang umum PBB mengatakan bahwa Indonesia sudah swasembada pangan. Dan ditegaskan bahwa kedaulatan pangan ini berkaitan juga dengan kedaulatan bangsa. Jadi banyak orang yang skeptis mengatakan bahwa Indonesia akan sulit untuk swasembada pangan. Tentu banyak alasannya, tapi salah satunya adalah masih banyak juga pihak di dalam negeri kita yang tidak menginginkan Indonesia berdaulat dalam hal pangan. Artinya apa? Artinya ada kepentingan-kepentingan yang terganggu ketika kedaulatan pangan atau swasembada pangan ini terwujud. Nah, untuk itu kita akan langsung bicara pada sosok yang selama ini dikenal lugas, tegas, berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui pangan. Siapa lagi kalau bukan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Pak Amran, Baik. terima kasih sudah berkenan hadir di acara Sama-sama. Kikendi. Silakan duduk. Jadi kali ini kita akan bicara beberapa hal ya, berkaitan tentu saja dengan urusan pangan. Karena kita tahu di dunia ini sekarang begitu pentingnya isu pangan ini diangkat karena berkaitan dengan ancaman krisis pangan ya di dunia. Ini bisa berkaitan dengan situasi dan kondisi yang macam-macam ya, tentu saja dengan iklim yang ekstrim. Kemudian kita tahu konflik di mana-mana, peperangan, dan ini kemudian semua orang mencoba mempertahankan kedaulatan pangan mereka, menyiapkan antisipasi terhadap kondisi yang terburuk. Tapi banyak orang juga tidak sadar tentang ancaman krisis pangan ini. Bisa Anda jelaskan seberapa seriusnya sebenarnya ancaman pangan atau krisis pangan di dunia ini? Terima kasih, Pak Andi. Sekarang ini di dunia ini terjadi krisis pangan. Krisis pangan, krisis energi. Nah, krisis pangan terjadi di seluruh belahan dunia. Sekarang ini stunting dan kekurangan gizi itu 725 juta. Hampir 1 miliar. Pernah mencapai 900 juta. Hampir 1 miliar orang, saudara-saudara kita kekurangan pangan, kekurangan gizi, dan seterusnya. Karena climate change, perubahan iklim yang begitu luar biasa. Kemudian Indonesia, seingat kami 2 kali terjadi. Yang ekstrim, itu 2015, kemudian 2023, 2024. Itu luar biasa tekanannya. Kita kekurangan beras, kita impor 3 juta ton 2023, kemudian 4,5 juta ton 2024, 7 juta ton kita impor. Kami ingat pada saat itu, kami menghadap, dipanggil Bapak Presiden, gimana menangani dalam waktu singkat. Karena krisis di depan mata,
dan 22 negara yang sudah dihubungi untuk impor, termasuk China, India, dan negara-negara pengekspor beras, itu 22 negara menahan Stok mereka nggak mau menyetop mengekspor ke ekspor. kita. Iya, karena khawatir dengan perubahan iklim terjadi sekarang. Iklim ekstrim ada 2 terjadi di Indonesia dan di negara lain. Itu El Nino, itu kekeringan luar biasa kita rasakan 2023. Dan La Nina, itu banjir. Nah ini tidak bisa diprediksi sekarang ini. Perubahan iklim luar biasa. Jadi itu gambarannya termasuk Indonesia. Kalau dulu petani-petani kita bisa memprediksi bahwa ini kita mulai tanam, ini persiapan tanam, dan seterusnya. Sekarang tidak bisa Siklusnya lagi. teratur. Sekarang pernah terjadi 2024 kami kunjungan Jawa Tengah. Petani memprediksi bahwa ini sudah musim tanam. Tanamlah mereka. 2 minggu tiba-tiba kering. Bisa dibayangkan tanaman ini habis seketika, dan jangan membayangkan petani kita seperti kita ini. Petani pinjam kur, kredit, ijon, pinjam dengan tetangga, dan tiba-tiba habis. Nah sehingga sekarang kita mencoba ke depan mengantisipasi, melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi semua itu. Baik. Jadi Anda hendak mengatakan bahwa ancaman krisis pangan ini serius ya? Sangat serius. Sangat serius. Sangat serius. Karena kami keliling ke beberapa negara. Kami baru pulang dari Brasil. Yang kita bahas adalah pangan, kemudian China, Amerika, kemudian Rusia. Semua kita bahas pangan. Baik, jadi pangan artinya kalau tadi Anda katakan bahwa ada 22 negara yang kita hubungin untuk kita beli berasnya, Iya. nggak mau kasih kan? Iya. Karena mereka juga ingin mempertahankan Iya. ya ketahanan pangan mereka. Nah, kondisi ini kan bisa terjadi di kemudian hari ya, akan terjadi lagi. Lalu bagaimana Indonesia mengantisipasi, apa yang dilakukan Indonesia? Ini sebenarnya 2024 itu sudah terjadi. Antri beli beras bulan Januari. Antri beli beras Januari, Februari. Kami dipanggil Bapak Presiden. Waktu itu Pak Mentan, bisa nggak mengatasi ini? Apa solusi tercepat mengatasi ini? Saya katakan, izin Bapak Presiden aku turun lapangan. Singkat cerita kami turun ke lapangan, mengecek Jawa Timur, Jawa Tengah, kondisi tanaman. Kami pulang, kami katakan, Pak, yang bisa cepat adalah intensifikasi. Kita sawah yang sudah ada, ini yang kita tanami. Tapi tidak ada air. Terus bagaimana caranya? Pak, kita punya sungai, sumber air yang masih ada airnya 30-40%. Begawan Solo, Sungai Cimanu, Berantas, Sungai Musi di Sumatera Selatan, kemudian beberapa sungai di timur, dekat dengan areal persawahan. Saya katakan, yang pertama adalah yang paling cepat pompanisasi. Pada saat yang bersamaan, karena ini akhir tahun, 20 Oktober kami dilantik, 2024, kami menyisir anggaran di Kementerian Pertanian. Karena akhir tahun, ABT tidak ada. Kami sisir anggaran, langkah pertama adalah refocusing anggaran. Biaya rehab kantor, hentikan. Biaya perjalanan dinas, kita cabut. Biaya seminar, di hotel, di mana, hentikan. Kami kumpul uang pada saat itu, 1,7 triliun. Saya katakan puasa dulu demi rakyat, demi menyelamatkan rakyat Indonesia, bukan petani, rakyat Indonesia. Karena kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Itu pasti
pemerintahan bermasalah dan terjadi konflik sosial. Karena ini masalah kelaparan. Alhamdulillah terkumpul, singkat cerita kami turun membeli pompa 1,7 triliun. Pompa saja. Kami pasang Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, sumber air, Sumatera Selatan, Sulsel, Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatera Utara. Dengan strategi ini apa hasilnya? Hasilnya, alhamdulillah, ada dulu menarik sebelum hasilnya. Apa itu? Sesuai regulasi yang ada, air ini tidak boleh dipompa. Air ini tidak boleh dipompa. Kami ketemu Menteri PU, Pak Mentan ini bukan Menteri PU-nya, BWS, Balai Sungai itu. Pak, ini tidak bisa dipompa. Kenapa? Ada biota di sana. Ini biota bisa mati. Ini aturannya harus minimal 30% air di sungai dipertahankan. Nah ini tinggal 40-30%. Wah, menarik ini. Jadi apa yang terjadi kemudian? Kami menghadap Bapak Presiden bersama Menteri PU. Bapak Presiden, solusi satu-satunya untuk menyelamatkan bangsa kita dari krisis beras itu adalah pompanisasi. Oke, baik. Terus butuh uang, Pak. Kalau menunggu uang itu prosesnya masih panjang. Sekarang ini yang ada uang kami refocusing. Teman-teman pertanian saya katakan sabar. Terus gimana? Kita mau pompa sungai, ya silakan. Pak, itu melanggar. Menjaga biota. Nah pilihannya dua. Menyelamatkan biota atau menyelamatkan manusia. Itu. Yang mana kita mau selamatkan duluan? Pak Presiden jawab, udah Menteri PU mengalah aja. Selamatkan dulu manusia dari kelaparan. Dua-dua penting, Dua-dua tapi penting. yang lebih penting tentu manusia. Iya. Hari itu ya. Hari itu. Iya. Kan bukan, ini kan hanya pada saat sekarang. Iya. Alhamdulillah, Situasional lah ya. situasional. Karena iklim ekstrim, El Nino, kekeringan. Kami pompa, masang pompa sepanjang sungai dibantu oleh TNI. Yang bantu pasang pompa. Hasilnya menarik. Kekeringan itu yang paling ekstrim, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini 5 bulan, paling ekstrim. Produksinya lebih tinggi daripada 7 tahun sebelumnya, bulan ini. Berapa ya waktu itu? Itu produksi 2 juta ton beras lebih. Jadi produksinya lebih tengah tinggi situasi. daripada iklim normal. Presiden Prabowo ya di sidang umum PBB kemarin pidato dan mengatakan bahwa Indonesia ini sudah swasembada pangan. Bukankah kita masih impor? Dipersembahkan oleh Pak Amran, menarik sekali nih kalau kita lihat reaksi masyarakat ketika Presiden Prabowo ya di sidang umum PBB kemarin pidato dan mengatakan bahwa Indonesia ini sudah swasembada pangan. Reaksinya tentu macam-macam, tapi yang mereka mempertanyakan, loh swasembada pangan, bukankah kita masih impor? Jadi ukuran sebuah negara dianggap sudah berswasembada pangan itu apa? Boleh tahu? Jadi gini, sebenarnya, nah banyak juga yang tidak paham. Yang dikatakan swasembada, itu konsensus dunia, itu 10% impor dari total kebutuhan. Jadi banyak asal ngomong, nggak ngerti apa sih definisi swasembada. 10% impor dari kebutuhan, itu swasembada. Baik, jadi kita sebenarnya berapa banyak yang masih kita impor beras Nah, ini? sekarang saat ini sampai detik ini tidak ada impor. Tidak ada. Tidak ada impor. Beras medium. Nah, tapi kalau orang Premium. medium premium nggak ada. Oke. Nah, yang ada biasanya untuk beras hotel-hotel katakanlah basmatik itu kecil banget. Karena ada turis kita orang India atau ada orang sakit diabetes. Nah, itu
Jadi bukan untuk kebutuhan pangan bukan masyarakat untuk luas. pengobatan, untuk tamu-tamu yang di Bali, di hotel-hotel. Tapi yang kita diskusikan sekarang adalah beras medium itu tidak ada impor sampai detik ini. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, stok kita masih 3,8 juta, tinggal 2 bulan lagi. Kalau tidak ada halangan, hampir pasti seperti diucapkan Bapak Presiden di PBB, itu jadi kenyataan. Bayangkan Pak, ini swasembada tercepat mungkin. Target Bapak Presiden janji pada saat kampanye itu 4 tahun. Janji politik Bapak Presiden 4 tahun. Kemudian kami juga pada saat mau dilantik sampaikan, Pak Mentan, Pak Amran minta tolong 4 tahun. Oh siap Pak. Agak lega. Panjang waktunya, durasinya panjang. 4 tahun. Tapi Anda kemudian... Artinya kalau 4 tahun kan bisa menjabat sampai 4 tahun. Sudah ada jaminan. 21 hari, pidato beliau di APEC, G20, 3 tahun, menjadi 3 tahun. Baru 21 hari. Setelah 45 hari, kami dipanggil ke istana. Pak Mentan, siap Bapak Presiden, bisa nggak 1 tahun? Jadi 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Lah kita sudah menteri, nggak ada kata lain. Sebagai pembantu presiden yang loyal tanpa batas, siap Bapak Presiden. Kami jalankan, pertama menghadapi Ramadan 2024, Idul Fitri, tahun baru, Ramadan Idul Fitri, lolos. H-2 Ramadan, kami kena vertigo. Jatuh sakit, 7 jam dirawat baru bangun. Karena stres, mungkin karena berada dalam tekanan. Tapi kami sangat yakin manusia-manusia tertekan itu adalah manusia-manusia handal. Dan kalau mau sukses, ciptakan tekanan, kalau tidak menemukan tekanan. Baik, menarik ya. Orang lain menghindar dari tekanan, tapi justru ini mencari tekanan agar kita bekerja secara ekstra dan optimal. Betul. Begitu ya. Iya. Apa yang Anda lakukan persisnya supaya bisa tercapai itu? Pompanisasi, kami transformasi, langkah berikutnya transformasi pertanian tradisional menuju modern. Ini kita transformasi. Tidak mungkin kita mampu bersaing negara lain tanpa transformasi. Kami benahi pertama regulasi yang ada. Ini mungkin pertama dalam sejarah 17 impres dikeluarkan Bapak Presiden. Ada lagi impres kita tunggu 1. Dalam waktu 10 bulan. Biasanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. 1 impres. Ini 17 demi petani, demi rakyat Indonesia. Bapak langsung keluarkan. Ada impres memakan waktu 2 hari 3 hari keluar. Tapi kembali ke soal pidato presiden di PBB ya, yang skeptis menganggap bahwa ini hanya surplus sesaat, jadi tidak bisa dibilang swasembada karena dari dulu sekali ya, jargon bahwa kita swasembada itu selalu kita dengar atau didengar oleh rakyat. Faktanya kita terus mengimpor. Nah, bagaimana Anda menjelaskan ini surplus sesaat atau masuk di era swasembada? Yang kita syukuri dulu. Kan memang ada 2 manusia, ada pesimis, ada optimis. Ya, itu kita harus terima. Tetapi yang optimis, inilah yang biasanya melakukan perubahan di Republik ini. Yang terpenting sekarang, ini dulu sebelum aku ceritakan bahwa ini sustain ke depan. Sekarang tidak impor. Orang semua sepakat tidak impor sampai detik ini. Sampai hari ini. Yang kedua, ini stok tertinggi selama merdeka. Ini tidak mudah. Ini saja tidak ada satupun yang mampu membantah. Sepakat ini. Yang ketiga, awalnya kan juga pesimis. Hari ini sudah hampir menjadi kenyataan. Nah, yang ketiga, keberlanjutan. Sustain ke depan. Solusinya adalah
Yang pertama intensifikasi, yang kedua ekstensifikasi. Intensifikasi adalah transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Intensifikasi adalah benih unggul, alat mesin pertanian, kemudian pupuk tepat waktu, tepat sasaran, Dengan tepat kualitas jumlah, yang kualitas yang baik. Kemudian kita pompanisasi, irigasi diperbaiki dalam waktu bersamaan. Swasembada 4 tahun, jadi 1 tahun. Itu lompatan eksponensial, bukan kenaikan. Itu atas perintah dan gagasan besar Bapak Presiden. Ini tidak mudah. Bayangkan penduduk kita 286 juta. Tiap hari makan. Satu saja kelaparan. Itu sasarannya ke kami. Ribut itu sedunia. Satu aja, nggak usah dua. Satu aja di antara 286 juta. Baik, Anda sudah menyebutkan ya, karena yang skeptis itu bilang begini, ancamannya kan kemungkinan paling besar kan alam ya, Ya. artinya perubahan iklim yang ekstrim. Tapi di dalam negeri ada orang-orang yang nggak happy dengan cerita-cerita seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang diuntungkan karena mengimpor beras. Dan Anda secara terbuka mengatakan bahwa ada gurita mafia beras di Indonesia yang tidak menginginkan kita swasembada pangan. Bisa dijelaskan soal mereka ini? Itu sebenarnya normal. Yang tidak normal kalau semua orang happy. Importir, mafia, yang senang bermain-main dengan negara. Kemudian negara lain tidak ada satupun negara menginginkan Indonesia swasembada. Kenapa? Pasar nomor 4 dunia. Sekarang Thailand, Vietnam, India kesulitan. Harga beras dunia dari $460 per ton dulu pada saat impor, sekarang ini $372 per ton. Karena kita tidak impor. Bapak Presiden kami dampingi, ditawari pemimpin Vietnam, Thailand, Kamboja, dan negara-negara lainnya. Kapan Indonesia impor? Tidak pernah membayangkan bahwa kita tiba-tiba hentikan impor. Yang katakanlah tidak bahagia, wajar, itu normal. Justru kalau dia bahagia tidak normal. Tapi bagaimana Anda mengantisipasi orang-orang atau pihak-pihak yang akan mengganggu agar swasembada ini tidak terrealisasi? Ngapain merasa terganggu mereka? Kami lebih pilih rakyat kecil. Kami lebih pilih merah putih. Karena mereka hanya kepentingan pribadi. Kepentingan kelompok. Dulu kalau impor nih 7 juta. Katakanlah. Memang 1.000 saja. Itu 7 triliun. 1.000 rupiah aja dipermainkan. 7 triliun. Belum keuntungannya. Dalam waktu impornya 1 bulan, 2 bulan. Mendapatkan triliunan. Jadi kita harus maklum. Kita harus wise. Kami sekarang jadi orang Sulawesi. Bijak menghadapi mereka. Dia saudara kita juga. Enggak, bijak itu artinya pembiaran ini. Bahwa mereka main-main dengan kepentingan utama masyarakat Indonesia. Ini sepertinya Pak Andi Noye ini memancing saya. Pertama kami lakukan nih. Yang oplos beras beres 36 tersangka. Ada nggak pernah melakukan seperti itu? Ini resikonya tidak kecil. Tapi demi merah putih kami lakukan dan perintah Bapak Presiden. Kami laporkan. Kalau kita lemahkan petani, negara ini lemah. Karena mereka adalah pahlawan pangan. Bayangkan kontribusi petani Indonesia saat ini. Dipersembahkan oleh Amran, kelihatannya heroik sekali ya. Tapi ini saya mewakili orang-orang yang skeptis tadi, yang pesimistis tadi ya. Alah, itu kan cecurut-cecurut aja itu. Bos-bosnya itu tidak diapa-apakan, bebas berkeliaran. Dan dugaan orang atau banyak orang cerita, orang-orang yang dimaksud ini adalah orang-orang di seputar presiden. Di kabinet, di DPR, di kementerian. Kementerian itu bisa di kementerian Anda maupun kementerian terkait ya. Atau di
di tempat-tempat yang strategis. Mereka tuh punya kekuatan yang luar biasa. Sampai di situ bagaimana Anda menjelaskannya? Berarti orang yang menyampaikan Bapak mungkin kurang baca berita. Oke, apa yang Anda pernah lakukan? Enggak. Yang kemarin tersangka itu kan raksasa tuh. Bukan di bidang pangan saja. Dan Bapak lebih tahu. Nah, mestinya Pak Andi Noya sampaikan mereka, ini yang besar nih, ini yang sedang, ini yang kecil. Beras kemarin 36 itu raksasa tuh. Bukan perusahaan raksasa tuh. Singapura. Iya. Dari di sana mereka. Tapi Yang kedua, menengah tak beresin. Yang sedang-sedang juga diberesin. diberesin. Jadi ini intinya tidak pandang bulu. Enggak pandang bulu. Kemudian yang kemarin terjadi beras tanda petik nipu ya. Bukan si tanda petik, tidak ada tanda petiknya, nipu. Gimana Bapak Presiden? Ada 200 merek. 212 merek. Di 10 provinsi. Di 10 beresin, siap Bapak Presiden. Sudah 36 tersangka. Kenapa? Kalau kita lemahkan petani, negara ini lemah. Karena mereka adalah pahlawan pangan. Bayangkan kontribusi petani Indonesia saat ini adalah berkontribusi pada dunia. Karena petani Indonesia menaikkan produksi sehingga tidak impor. Tidak impor, dampak positifnya adalah saudara-saudara kita seluruh dunia merasakan yang konsumsi beras. Karena harga 460 turun menjadi 372. Baik, ini berkaitan dengan kebijakan ya di dalam konteks ketahanan pangan, swasembada. Seberapa besarnya pengaruh politik untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang ada dari pengalaman Anda ini? Pengalaman kami melihat Bapak Presiden sekarang luar biasa. Kebijakan sektor pertanian, khususnya orang-orang rakyat kecil, itu perhatiannya Bapak luar biasa. Biasanya hari ini kita minta kebijakan, besok instruksinya sudah jalan. Atau impresnya sudah selesai, 2-3 hari selesai. Oke. Nah, memang kalau saya di saat sekarang, apa yang disampaikan Bapak Presiden itu sangat tepat. Harus swasembada, pangan, energi, air, kemudian kita hilirisasi, kemudian untuk generasi kita supaya tidak stunting, MBG. Jadi ini kalau ini berjalan semua, insya Allah ke depan generasi muda akan menikmati hasil kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Kembali ke strategi kita ya menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Ya. Di sini kan kalau saya baca ini roadmap kita di 2027 sampai 2029 ya. Ya. Kita menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Ya. Pengertian lumbung pangan dunia itu apa? Kita sebenarnya? bisa mensuplai negara lain. Ini yang disampaikan Presiden di PBB juga. Betul. Kita membuat klaster di Merauke itu 1 juta hektar. Yang terluas di dunia itu karena ada orang mengatakan ahli bahwa yang paling luas adalah Amerika di Arkansas, di Amerika, negara bagian kan. Kami ke sana. Ternyata 1,2 juta bukan hektar, acre. Artinya 500.000 hektar. Kita 1 juta. Jadi kita membuat kalau 1 juta ini jadi, generasi milenial, generasi Z, ini yang akan menikmati. Kalau kita menggunakan teknologi tinggi, bisa produksi katakanlah minimal 7 ton. Sekarang 7 ton. Apalagi bisa 10 ton nanti. 7 ton kali 3 itu 21. 7 kali 14, 21 ya. 21 ton per tahun. Kalau kali 1 juta, itu 20 juta ton per tahun. 20 juta ton per tahun. Itu luar biasa. Coba dihitung. Katakan, jadi 20 juta ton beras. Saya ulang,
Iya. 1 juta nih, katakanlah 3 kali, berarti 20 ton. 20 ton kan? 20 ton berarti 20 juta gabah. 20 juta gabah berarti padinya itu 10 juta ton. Baru yang 1 juta, bagaimana yang 2 juta? Ini dibangun secara bertahap. Kalau 10 juta Maroke saja, kalau kali 3, 30 juta ton. Artinya 50 tahun, 30 tahun, 50 tahun, Indonesia tidak akan impor. Kita persiapkan generasi kita, bukan untuk penduduk 286 juta, tapi 300-350 juta bisa kita siapkan pangannya dari sekarang. Karena 3 juta ini dengan klaster kita bangun. Food estate kita bangun. Semua teknologi tinggi. Dan anak muda, generasi milenial turun. Karena generasi milenial tidak akan turun di sektor pertanian, tidak menguntungkan, dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Mereka turun, sekarang ada 27.000 turun. Teknologi tinggi, kemudian menguntungkan. Pendapatan mereka, testimoni mereka ya, ada disebar di video-video itu 24 juta bersih per orang, 20 juta. Yang minimal 15 juta per orang per bulan. Kita membuat untuk klaster, kita berikan insentif, berikan alat mesin pertanian, bibit unggul, silakan kerja. Silakan kita membuat suatu klaster kecil, 200 hektar, 15 generasi milenial. Kami berikan peralatan, itu gratis. Gunakan, pendapatannya 20 juta, kan lebih tinggi dari menteri. Menteri 19 juta. Jadi mereka bagaimana mencetak generasi yang unggul, produktif, dan visioner. Ya, kita berikan aplaus juga. Baik, menarik ya, karena tadi berkaitan dengan intensifikasi ya. Ini kan faktor utama yang memegang peran juga adalah pupuk ya. Tadi Anda bilang pupuk yang berkualitas, kemudian tepat sasaran, ya, dan tentu saja tepat waktu ketika dibutuhkan. Distribusi pupuk ini bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah? Yang pertama adalah regulasi. Dulu menteri terlibat 12, gubernur 38, kemudian 514 bupati. Ini nggak ada. Langsung dari Kementerian Pertanian, pabrik langsung petani. Selesai. Itu keluar impres, 1. Yang kedua, volume berikan sesuai permintaan petani. Naik 2 kali lipat. Ini selesai. Ini aku beresin. Kita beresin. Kemudian distribusinya kita perbaiki ke seluruh Indonesia. Kemudian kami buka layanan siapa petani yang tidak mendapatkan pupuk. Itu boleh melapor atau harganya lebih tinggi dari HET, harga eceran tertinggi ditetapkan oleh pemerintah. Kami temukan keluhan 2039 distributor. Yang nakal tadi. Yang nakal menaikkan harga di atas. Dia naikkan 18% dari HET sampai 20%, ada 30%. 3 hari lalu kami tutup, semua tutup tanpa pandang bulu. Kenapa? Mereka merugikan petani. Distributor terlambat merugikan petani. Harga pupuk dinaikkan melewati harga eceran tertinggi, itu merugikan petani. Jumlah pupuk merugikan petani, ini sudah beres semua. Tinggal kita akan perbaiki di produksi. Banyak sekali sawah-sawah yang berubah fungsi jadi lahan perumahan. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal ini? Dipersembahkan oleh Pak Amran, ini pertanyaan sebenarnya pribadi, tapi saya pikir bisa mewakili banyak orang juga. Ya. Saya ini kan sering bolak-balik dari Jakarta, Purwokerto, Jakarta, Purwokerto, atau sebaliknya dan seterusnya. 6 tahun yang lalu saya melihat bahwa begitu banyaknya hamparan sawah. 6 tahun kemudian hari ini, hamparan sawah itu semakin tiada. Diganti dengan rumah-rumah perumahan. Banyak sekali, masif sekali.
Jadi saya kehilangan pemandangan yang saya rindukan, lepas dari bahwa ternyata saya berpikir bahwa banyak sekali sawah-sawah yang berubah fungsi jadi lahan perumahan. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal ini? Ya, Pak Andino ya, juga aspirasi jangan terlalu dibesar-besarkan bahwa tidak ada lagi pandangan sawah kalau Bapak ke sana. Itu saya alami, saya jujur. Dikurangi dikit bahwa sudah banyak ada beberapa perumahan, oke lah. Banyak, jangan Anda menurunkan juga. Banyak lahan yang sudah jadi perumahan. Kita mengambil data Kementerian Pertanian. Itu penurunan 5 tahun apa 10 tahun terakhir itu, kalau tidak salah 100-200-an ribu hektar. Ya betul. Tapi bukan 1 tahun. Itu betul. Kemudian oleh karena itu terbitlah Undang-Undang Nomor 41. Itu tidak boleh dialih fungsikan. Makanya banyak surat ke saya, Pak, ini merubah perumahan. Enggak, kecuali kepentingan negara. Contoh, misal listrik. Contoh, jalan kereta api, contoh jalan umum, itu nggak bisa karena kepentingan umum. Di luar dari itu kami tahan. Dan baru-baru ini Menteri ATR BPN luar biasa, Pak Nusron, Gus Nusron, meminta, Pak Mentan, tolong kirimi mana saja wilayah yang harus kita jaga. Aku langsung kirimi 7,3 juta harus dijaga karena untuk generasi kita. Itu di daerah mana saja? Seluruh Indonesia. Yang paling tinggi luasannya yang harus dijaga di mana? Di Jawa? Jawa Tengah, Jawa, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sulsel, Sumut, Aceh, Kalsel, baik. NTB. Ini juga kerisauan saya, tapi mungkin di luar domain Anda, tapi mungkin Anda bisa kasih perspektif ya. Ya. Di satu sisi kan kita khawatir ya, bahwa satu hari mungkin kita terancam kelaparan, kira-kira begitulah dramanya. Tapi di lain sisi kan kita lihat banyak sekali warga Indonesia atau masyarakat Indonesia yang buang-buang makanan, buang-buang nasi ya. Kalau kita lihat pesta-pesta, Anda lihat sendiri kan orang ambil segunung begini, dia hanya makan sedikit, dia buang. Artinya kita banyak sekali membuang makanan. Nah, sampai di sini ada nggak kerugian atau pernah nggak diukur berapa besar kerugian dari kita, masyarakat kita buang-buang makanan seperti ini? Itu betul, jumlahnya cukup besar. Ada beberapa survei itu 10%, ada yang 20%, ada 5%, tergantung wilayahnya. Nah itu sangat betul, kalau itu saja kita hemat, katakanlah 10%, kita ambil moderatnya. 10 kali dari produksi kita, 3 juta ton. Besar sekali. Setiap tahun? Setiap tahun. Baik. Nah, terakhir tentu ke depan berikan kami perspektif bagaimana pemerintah menjaga, melindungi rakyatnya dari kemungkinan kekurangan pangan. Silakan. Makasih. Ke depan pemerintah sudah persiapkan intensifikasi, ekstensifikasi. Kita target 3 juta hektar. Kalau 3 juta hektar berhasil, itu insya Allah minimal 30 juta ton tambahan. Katakanlah paling minimal 20 juta ton ke depan. Artinya ini bisa menjamin sampai 400.000 sampai 500.000 juta penduduk Indonesia. Ini kita siapkan dari sekarang. Nah tentu nanti generasi milenial, generasi Z akan melanjutkan perjuangan ini. Karena ke depan pasti anak generasi Z, generasi milenial itu menggunakan teknologi tinggi. Itu pasti. Karena teknologi sekarang sudah banyak. Kami yakin untuk pangan di Indonesia tidak akan kekurangan. Yang penting ini persisten. Kenapa? Masih ada rawa kita. Yang kita baru garap itu baru 1 juta. Ada 10 juta rawa yang bisa ditanami. Rawa seperti Kalimantan, Sumatera, itu sebagian kita tanam. Rawa mineral ya, bukan babat hutan. Ini rawa yang sudah digarap tapi produktivitasnya rendah. Tanamnya 1 kali, kita jadikan 3 kali. Produksinya 3 ton, kita jadikan 5 ton, 7 ton. Itu sudah dimulai? Sudah 2 tahun. Sudah tahun.
Bukan dipetakan, sudah dikerjakan. Oh, Namanya optimalisasi lahan. Dulu tanam 1 kali, kita tanam 3 kali. Dulu produksinya 3 ton, meningkat 5 ton minimal atau 7 ton. Jadi dulu 1 kali jadi 3 kali. Produksinya 3 ton menjadi 5 atau 7 ton. Jadi itu luar biasa. Kami yakin dengan teknologi sekarang, dengan generasi muda sudah ada 27.000 ikut, itu kita tidak akan kekurangan pangan. Tapi kembali lagi, generasi muda, anak-anakku, adik-adik yang saya cintai, seluruh Indonesia yang saya sayangi, jangan pernah menyerah. Menyerah itu gagal. Sektor apapun. Ada konglomerat dari segi sektor pertanian, ada konglomerat sektor perikanan. Bukan sektornya, bukan alamnya, tapi siapa yang melakukan apa. Contoh, motor, pembalap, Rossi, motornya sama, cc-nya sama, tapi skillnya berbeda. Jadi bukan Indonesia negara subur. Sebenarnya, maaf, mungkin saya keliru ya, tidak ada kata menganggur di Indonesia. Bangunkan lahan tidur, bangunkan pemuda tidur. Indonesia menjadi negara superpower. Yang penting mau. Kami selalu berpikir karena kami dari desa. Kami dari desa, termiskin di timur, masuk kota, kami tahu, kami berproses sampai di sini. Itu tidak mudah. Dan kalau mau berubah, tidak usah berguru kemana-mana. Tapi ubah mindsetnya, ubah dirinya, ubah perilakunya, yang malas atau setengah malas atau setengah rajin, menjadi rajin, setengah cerdas, berproses pasti pintar. Dan terakhir, jangan pernah mengeluh. Gagal, jangan pernah meminta kecuali pada Tuhan. Berani berproses, persisten, pasti insya Allah sukses. baik. Terima kasih Pak Amran ya. Setidaknya hari ini kita sudah mendapat perspektif yang lebih utuh dari orang yang memang tahu persis ya. Karena saya kan cuma baca, cuma dengar. Nah, kali ini klarifikasi. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Presiden di forum sidang umum PBB itu bisa kemudian Anda jelaskan lebih detail sehingga orang bisa memahami apa yang disampaikan waktu itu ya. Mudah-mudahan ini juga memberikan semangat bagi siapapun yang mendengar, terutama nasihat terakhir untuk anak-anak muda ya. Karena di sanalah letak tanggung jawab mereka kelak di kemudian hari. Terima kasih Pak Amran. Terima kasih, sama-sama. Sukses untuk Anda. Dan terima kasih kepada Anda semua yang mengikuti episode kali ini berkaitan dengan kepentingan kita semua yaitu pangan, beras, dan kita harapkan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, kita bisa mendapatkan informasi yang baik, yang benar, dan yang utuh. Demikian, jangan lupa episode ini juga ditayangkan ulang di metrotvnews.com. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.